الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة السادسة والثلاثون عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني إن الناس ثلاثة الثلاثة ثلوث لله وثلوث للنفس وثلوث للدود فأما ما هو لله فروحه فهو الراجع لله وأما ما هو لنفسه فعمله فهو راجع لنفسه بالنفع وإضرار وأما هو للدود فجسمه فهو مأكول الدود. Adapun pembicaraan yang ke-36 daripada Luqman Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Beliau pernah berpesan kepada anak beliau, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatun, bahwasanya manusia itu akan terbagi daripada tiga. Di diri kita ini akan terbagi tiga, kata beliau. Asalasin atau asalasun, sulusun lillah wa sulusun linnafsi wa sulusun lidudi. Adapun yang terbagi tiga itu, kata beliau, ialah sepertiganya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sepertiganya adalah untuk diri kita, dan sepertiganya adalah untuk ulat, kata beliau. Fa amma ma huwa lillahi farruhuhu. Adapun bermula yang kembali kepada Allah Ta'ala itu apa? Yang kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi diri kita ini terbagi tiga, kata beliau. Jasad kita ini ada yang kembali kepada diri kita, ada yang kembali kepada Allah Ta'ala, ada yang kembali kepada ulat. Yang kembali kepada Allah Ta'ala itu yaitu roh kita. Roh kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kita itu dicabut berarti kembali kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya daripada Allah Ta'ala dan kembali juga kepada Allah Ta'ala. Walaupun di dalam ilmu hakikat bahwasanya seluruh yang ada pada kita ini adalah milik Allah Ta'ala. Tidak ada. Yang ada pada diri kita ini, sabarataan yang ada, semua yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Ta'ala. Tapi ada yang benar-benar kembali kepada Allah Ta'ala, yaitu roh kita. Karena jasad kita ini kada bisa hidup, kada bisa bergerak, kada bisa berdiam kecuali ada itu rohaniah, ada roh kita. Jadi amun kita ini rohnya kada ada, dan itu pasti bagi kita, pasti bagi kita nanti. Kullun nafsin jaikatul maut. Setiap orang yang hidup itu pasti akan merasakan kematian. Kada mesti tuha, kada mesti anum. Walaupun kita ini menyambat misalnya mengatakan bahwa ini tuha sudah, sadang sudah. Ada bisa kita mati duluan. Ini jangan pina sumbung. Mina mau urahkan orang tua, mau ulu orang tua, keluar masjid tabrak orang, mati kita. Anjir tuha mau ulu aku tuh ketulan nih kam. Jangan. Jadi kita ini setiap waktu sebenarnya berharap aja supaya roh kita itu dicabut dengan nyaman, lembut, nyaman. Kan macam-macam keadaan orang ini meninggal. Ada orang itu yang guring meninggal. Mudahan kita yang termasuk yang paling nyaman. Nyaman dalam artian. Ada juga orang ini yang susah meninggalnya ada. Nah, kita itu takutnya itu.
Jangan kita ini merasa muda, merasa anum. Itu kadada lalu berharap, kadada lawas lagi aku nih mati. Jangan. Sehari itu paling kadang kita mengingat tuh 20 kali mati. Kan berapa kali sudah? Pagian sampai malam ini berapa kali sudah mengingat mati? Bila duduk tuh ingatakan, bila habis sembahyang tuh ingatakan bahwasanya kita ini akan mati. Lihati diri kita ini nah. Nang dahulu gagah benar, nang dahulu tampan benar. Kada kawal lagi wah ini bepada gagah tampan. Bejalan gin murung sandal gin paling bisa. Ketuhaan sudah barangnya, Pak. Kada bisa kita ini. Yang dulu buahnya tahu lah ya. Aku pun sekampungannya aku kulawani wani jurang. Wah ini tiup kekanakan gin rabah. Karena angin gin rabah karena tua. Artinya setiap sesuatu pada diri kita ini akan diambil oleh Allah Ta'ala perlahan-lahan atau bakajutan. Itu bisa kita ini tandanya sudah tua dah rambut beruban itu tanda. Makanya kita ini haram mencabut uban itulah. Mencabuti uban itu nah. Tahu lah biar mencabut uban. Mencabut uban itu haram hukumnya. Karena itu tanda alamat bahwasanya kita itu sudah tua. Ingat, ulun gue kan betuhaan aja. Besamir terus setiap hari. Ada betuhaan. Nah, besamir itu hukumnya haram itulah. Besamir hukumnya haram. Besamir amun putih disamir hitam itu hukumnya haram. Tapi kalau putih pian samir hijau, kada apa-apa tuh, kada apa-apa. Hukumnya boleh aja. Ini samir ini warnanya apa aja boleh aja, asal jangan hitam bila tuha. Bila putih tuh disamir hitam tuh haram hukumnya. Menipu orang. Inilah. Amunnya tuha tuh samirnya hijau. Itu kada haram, cuma sambat orang bubungulan jurang. Tuha sudah orangnya samir warnanya 12 buting warnanya di rambut nih warnanya aja. Nah, itu sambat orang kada kekaruan kita. Pirang rambut tuha sudah orangnya banting pulang. Iyalah. Nauzubillah banglah. Tapi itu maksudnya itu kalau besamir hitam itu kada boleh. Sekarang ada namanya sampo jarang. Guru mun besampu aja. Ngarannya sampu bukan semir. Sampu. Kalau sampu itu kita gusukakan, langsung dia hitam maka hukumnya sama semir. Sama hukumnya haram. Tapi kalau sampo itu kita besampu, habis besampu itu kita kubui, kita bilas tetap aja putih. Tapi dalam waktu berjangka dia itu akan hitam. Misalnya sebulan hitam. Nah, itu boleh berarti. Kalau dia langsung tetap hukumnya sama dengan semir. Semir itu boleh aja kalau mau berperang boleh. Yang tua itu disemir boleh. Berperang untuk berperang. Semir hitam supaya kelihatan musuh itu muda. Itu boleh hukumnya. Nah, itulah kalau bersemir. Nah, di sini kita ini terbagi 3 tadi. Yang pertama dan roh itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberatan orang pasti merasakan nanti kematian itu. Kematian itu tidak muda, tidak anum, tidak tua, tidak bangka kadanya. Sama artinya, pasti akan merasakan kematian. Makanya semalam itu disunatakan di dalam kitab, kalau kita ini hendak guring, kalau bisa kita tuh berabah menghadap dinding, mengingatkan mati seolah-olah kita ini di dalam kubur. Berabah itu menghadap dinding, seperti orang yang meninggal. Bahu diletakkan di sebelah kanan, hadapkan muha itu ke dinding. Anggaplah kita ini di dalam kubur. Gitu. Dasar bujur kedua nih guring pian habis itu. Ser kayak mati aku nih aja. Jurang kenapa jadi bini bangun? Makanya mati bujur aku nih aja. Dasar bujur. Pian bila dapat kayak itu biasanya kedua nih guring pian. Nah, kita wayah-wayah lah. Kapan-kapan kalau kita itu musahadah kematian itu pian kadang-kadang kada berani tidur malam tuh. Ulun terus terang aja itu. Kadang kada berani tidur. Kenapa? Takutnya pas kita tidur itu nah, kita itu meninggal. Makanya kalau kita hendak guring itu bertobat dulu lah, bertobat. Meminta ampun, baca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi di akhir kita hendak guring itu baca aja la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Habis itu terus kita berzikir dalam hati Allah 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 atau la ilaha illallah la ilaha illallah atau salawat aja kita baca sampai taguring. Ada yang kebanyakan nih happy bang ya sampai taguring tuh. Api di tangan kada karasana, taguring. Kebanyakan kita bang lah. Kebanyakan kita kebanyakannya. Sekarang kan zamannya happy. Zamannya happy sekarang ini. Masalah. Yang pertama jasad kita itu kata beliau adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Wasulusun lidudi wasulusun linafsihi, dan sepertiganya adalah untuk diri kita. Apa yang kembali untuk diri kita itu jersidin rajiun linafsi bin naf'i wal idrar, yaitu yang kembali kepada kita itu adalah pekerjaan yang kita manfaat
dan yang memudaratakan. Artinya ada amaliyah yang baik dan amaliyah yang buruk. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Artinya sesuatu yang kembali kepada kita itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu apa? Yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, yang diperintahkan Allah Ta'ala. Yang mudarat sesuatu yang kada diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu akan menjadikan mudarat bagi kita nanti. Itu baik di dalam kubur kita sudah bisa merasakannya. Nah itulah. Jadi sebarataan itu mudah-mudahan kita ini termasuk terus dalam orang yang dalam ketaatan yang baik. Nah, kita ini kita sekarang ini rajin menuntut ilmu, rajin kita ini. Mudah-mudahan mati dalam keadaan menuntut ilmu niatnya. Biar ini duduk menuntut ilmu ini itu dalam kebaikan namanya. Niatakan lagi pulang menuntut ilmu terus dalam kebaikan terus, biar itu meninggal dalam keadaan sabilillah. Karena orang yang menuntut ilmu ini, asalkan dia menuntut ilmu niatnya, walaupun dia mati itu dalam keadaan tidak menuntut ilmu, maka orang itu dapat pahala mati syahid sudah. Itu untungnya. Orang mati syahid itu apa keutamaannya? Kada disiksa di kubur, kada ditakuni malaikat, bebas daripada fitnah kubur. Maka rajini kita itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini. Biar kada paham, kada apa-apa. Yang penting duduk dulu. Kada paham, kada jadi masalah, duduk dulu. Dapat roti yang penting ya lah. Orang guru pun pokoknya menuntut ilmu. Sebab kita beramalia inilah, sebagian ulama mengatakan kada diterima amal kita ini kalau kada ada ilmunya. Amal kita ini kalau kada ada ilmunya kada diterima. Jadi syarat amal kita tuh diterima tuh ada ilmunya. Orang tuh sembahyang bertakbir sama dengan orang yang berilmu bertakbirnya. Tetapi orang yang bertakbir dari ilmu, dia berniat di waktu takbirnya. Orang yang duduk di masjid, orang yang berilmu dan tidak berilmu berbeda juga. Orang yang tidak berilmu duduk masjid kada berniat etikaf, tetapi orang yang berilmu berniat etikaf. Otomatis orang yang berniat etikaf dapat pahala. Yang duduk aja kada dapat pahala. Biar seharian duduknya di masjid itu, kalau kada ada niat etikafnya kada dapat pahala. Inilah perbedaan antara orang berilmu dan tidak berilmu tadi. Nah itu. Raji'un li nafsi bi naf'i wal idrar wa amma huwa lidudi fajasmuhu fa huwa maqulun lidudi. Adapun yang kembali yang ketiga adalah untuk ulat jarsidin, maka seluruh jasad kita ini akan dimakan ulat seberataan. Nah itu kita meninggal, itu seberataan dimakan ulat seberataan. Jasad kita ini yaitu kembali kepada ulat jarsidin, yaitu dimakan oleh ulat seberataan. Ada juga orang itu diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, nang jasadnya itu kada buruk. Kada buruk di dalam kubur. Banyak aja orang jasadnya nang kada buruk di dalam kubur. Nah termasuk tadi orang nang sabilillah. Orang yang mati syahid itu kada buruk jasadnya di dalam kubur. Ya, mudah-mudahan buhan pian ni kada busuk juga lah. Tapi ulun pang berdahulu dulu. Kan kita kan mati syahid. Nah, dalam artinya orang mati syahid itu kada buruk di dalam kubur. Nah itu. Biar bayangkan 2003, kalau kada salah 2003 Gunung Uhud tuh banjir. Makam-makam orang nang mati syahid di Gunung Uhud tuh seberataan keluar kelihatan. Termasuk paman Nabi yaitu Sayyidina Hamzah. Itu kelihatan keluar. Karena orang di Mekah itu bilanya banjir, bujur-bujur landes, bujur banjirnya. Maka kelihatanlah orang yang dikuburkan sebanyak 70 orang itu di Suhuda di apa namanya di Gunung Uhud itu kelihatan karena banjir, karena makam itu pas di bawah gunung kayak ini. Nah, di dataran itu di bawah itu dimakamkan oleh Nabi, itu seberataan orang yang mati syahid waktu perang Uhud. Nah, termasuk paman Sidin yaitu Sayyidah Hamzah di situ. Waktu 2003 kalau kada salah lah, itu banjir besar melanda Mekah itu, hujan deras sehingga orang yang mati syahid di situ keluar kelihatan. Termasuk paman Sidin. 1400 tahun sudah. 1400 tahun darahnya masih segar. Keluar mengalir darahnya masih segar. Di mana orang mengetahui itu paman Nabi? Karena ada dibelah, dalahan dada Sidin dibelah. Karena Hindun itu saking Sidin sariknya dengan Hamzah itu, karena membunuh laki Sidin, sehingga menyuruh seorang yang penumbak namanya Wasi itu menumbak paman Sidin itu. Nah, setelah beliau itu dalam keadaan sekarat itu dibelah oleh Hindun itu dada, lalu dikunyah oleh Hindun itu jantung Sidin. Nah, itu Hindun itu mengunyah jantung Sidin. Jadi kelihatan karena terbongkar itu kelihatan
bekas belahannya itu masih. Jadi masih hidup paman Sidin itu, dibelah itu dadanya. Nah, saking marahnya itu Hindun. Nah, tapi Wahsinya tetap masuk Islam akhirnya. Nah, itu kelihatan orang yang mati syahid itu memang kadang mati di dalam kubur. Nah, bisa lah juga misalnya buruk, bisa aja. Ada apa? Bisa aja orang yang mati syahid itu buruk misalnya, bisa. Tetapi janji Allah Ta'ala orang yang mati syahid itu kada akan busuk di dalam kuburnya. Ulat kada memakan lawannya dan masih hidup. Buktinya tadi 1400 tahun lamanya masih dalam keadaan segar. Ditemukan masih dalam keadaan segar terbongkar. Ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mati syahid tadi. Yaitu rahmat Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala memang benar. Itulah. Banyak orang-orang yang menuntut ilmu itu dalam kuburnya kada buruk banyak. Asalkan menuntut ilmu itu dalam keikhlasan lah. Keikhlasan benar-benar menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kada mengharapkan apa-apa. Bujur-bujur merasa bodoh kita ini menuntut ilmu. Rasa bujur hendak mengetahui ilmu-ilmunya Allah Ta'ala dalam hati kita itu untuk kita amalkan. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 macam tadi yang akan kembali kita ini, yang pertama roh kembali kepada Allah Ta'ala, jasad kita kembali kepada ulat, artinya dimakan ulat, dan sedangkan amal kita itu adalah untuk diri kita nanti, yaitu kita ini menerima ganjaran bila berbuat baik dapat kebaikan, bilanya kada baik kada dapat juga kebaikan, artinya mendapat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wal makalatu sabi'atu wa salasuna. Dan bermula perkataan yang ke-37 an Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu qala annahu salasun yajidna fil hibdi fi dhihni wa yujhibna balgama wa huwa ahadu tabaikil arba'ah wa hiya balgam wa damu wa sauda'u wa sapra'u as-siwaku wa saumu wa qiraatul Quran. Kata Sayyidina Ali, 3 macam yang bisa kita itu mengingatkan hafalan kita. Artinya orang itu bisa hafal di luar daripada kepala kita itu kalau berhafal hafalan, dan menghilangkan akan balgam. Balgam itu apa Ustaz Tahir? Dahak. Yalah, balgam itu dahak namanya. Nah, jadi kalau orang bahari itulah, kalau kami bangla bahari itu, kalau menuntut ilmu ini jangan lupa begurah. Tahu lah pian begurah? Begurah tenggorokan, mengeluarkan dahak yang ada di kepala ini, nah dikeluarkan. Itu mencerdasakan kita. Lawan suara kita bagus, tapi ulun salawas ulun begurah-gurah ini kan bagus-bagus juga suara ulun ini kan. Lain Ustadz Hair ini bagus suaranya. Ulun itu huk mengamalkan suara supaya bagus tuh nah. Bujuran pian, yang berendam di banyu tu ulun tuhuk, mengamalkan supaya panjang napas tu ulun lah, tuhuk berendam di banyu supaya martapura tu tuhuk ulun, nang batu bercabur ke dalam banyu ni lah, baca Fatihah 4 tu ulun, lebih Fatihah 4 tu ulun sanggup, ya kada bagus-bagus juga suara nilai, bingung juga, itu no berendam dalam banyu, baca Fatihah 4. Ada juga kalutuk jauh di sana sampai ke wadah kita tuh kalutuknya kawa ulun menahan nafas. Iya kayak itu orang suara ulun sudah kada bisa diapa-apai lagi. Itu supaya panjang nafas. Amun ulun mengamalkan nang kata Daud tuh tuhuk ya ulun. Mengamalkan kata Daud tuh supaya nang supaya bagus suara. Iya kayak itu bang sudah suara ulun. Itu tapi ulun ini suara untungnya tuh nyaring. Karena berkuciak dalam banyu tuh tuhuk ulun. Berkuciak dalam banyu itu. Dalam banyu berkuciak, ujar guru berkuciak dalam banyu aja supaya suara nyaring. Ini mau berkuciak di atas sampai orang gila nyata itu dah. Baik dalam banyu berkuciak, kuciak lah. Nah, itu tuh ulun mengamalkan. Kalau begurah itu pian jangan bertanya lagi dengan ulun. Mun seberatan akar tuh masuk ke hidung ini, akar limau mipis masuk ya pada ulun nih, hidung ulun nih. Ini belum lagi subuh amaliyah pulang. Makan nasi, makan baras, makan uyah ulun tuh subuh. Itu supaya bagus. Tapi bagus suara ini mungkin latihan juga lah. Ustaz Hair kan latihan orang. Ada ulun ini kada latihan. Ada latihan. Makanya ulun ini kalau baca maulid waktu di pondok itu suruh orang berjauh, jauh jurang. Ada bagus suara ulun.
Ya, anu diampihi orang baca maulidnya diampihi orang. Jangan baca jurang. Nah, itulah padahal menyuruh nih jelik pada urun suaranya. Hiran jualan lah. Jadi di sini 3 macam yang bisa kita itu menjadikan kita itu akan hafaz Al-Qur'an, hafaz di luar hafalan kita itu kuat. Nah, yang pertama kata beliau adalah bersiwak. Nah, bersiwak ini adalah untuk kita itu hafaz Quran. Menghafaz di sini mudah kita itu berhafalan. Bujur juga Bang lah. Amun kada bersiwak gigi ini rasanya berat. Kita ini kada bersikat gigi, berhafal-hafalan, maji malaikat berbaunya ini muntung. Kayaknya apa? Malaikat hendak mendoakan. Itu memang benar kan ada semalam di kitab loh. Ada di kitab. Amun kita ini kada bersikat gigi, malaikat tuh terasa tersiksa dengan baunya itu nah. Jangankan malaikat kawan diiga gin tersiksa. Itulah berbau mulutnya malaikat tuh nah tersiksanya dengan sebab bau mulut kita tadi. Beda dengan bulan puasa, malaikat senang. Nah itulah. Nah, kalau kada di bulan puasa nih bersiwak disunatakan kita itu bersiwak. Terutama kalau kita habis banyak bepandir, habis guring, habis badiam lawas, itu disunatakan bersiwak tuh. Dan sunat bersiwak itu ketika masuk rumah, keluar rumah, ketika hendak sembahyang, ketika hendak mengaji. Nah, itu sunat kita itu bersiwak. Walaupun sembahyangnya berulang-ulang, bersiwak berulang-ulang. Itu hukumnya sunnah hukumnya. Dan orang yang bersiwak ini bila sembahyang, 1 rakaatnya itu sembahyang, itu sama dengan 60 rakaat. Kita sembahyang. Jadi kita sembahyang sunat 2 rakaat aja. Tapi pahalanya sama dengan 60 kali menggawi sembahyang sunat. Itu kalau kita bersiwak. Kalau kada bersiwak sekali aja hukumnya. Nah, itu seperti itu. Di sini yang pertama yang bisa menjadikan kita hafalan kita itu kuat adalah yaitu dengan bersiwak. Yang kedua adalah dengan puasa. Ini bujur lah. Buzur. Makanya orang kalau sekolah pesantren itu yang bagus itu dia banyak puasa. Kalau banyak hafalannya. Puasa itu cepat ingat. Makanya orang pesantren itu kadang puasa Senin Kamis. Itu dasar bujur hafalan. Ulun membuktikan sudah itu. Puasa itu Senin Kamis itu. Kenapa guru pian rancak puasa, rancak ada beberes Bang. Jadi puasa puasa itulah. Karena bila kita puasa itu tidak ada pikiran lain. Kalau kita ini lah kada puasa, lalu hendak mutalaah, hendak berhafalan tuh parut lapar, bemasak pulang. Kada tahapal. Iyalah, parut lapar kada jadi mahapal kita ini. Nah, kada puasa, ada minuman dihiga, minum terus gawian. Minum terus. Kada jadi mahapal kita. Nah, itu jadi puasa itu bagus untuk banyak hafalan kita, bagus kita itu puasa. Yang ketiga banyakin membaca Quran jadi sidin. Wa qiraatul Quran, banyak membaca Quran. Kalau kita tuh hendak hafalan kita tuh kuat. Dan orang yang membaca Quran ini rancak membaca Quran ini kada mau pikun. Kada mau pikun orangnya, kada bisa pikun. Jadi membaca Quran terus amalian tuh peringatan kuat dan kada mau pikun. Otomatis bila ingatan kuat tuh kada mau pikun. Otomatis. Jadi Quran itu bisa menjadikan kita ini nur, ingatan kita kuat dengan sebab baca Quran tadi. Kada apa-apa, biar Yasin aja kita baca. Apakah kita baca? Yang penting Quran. Itu jisidin menguatkan akan hafalan kita. Tambahan dari ulun lah, bukan berarti madakan musalim ini ada. Bahapal-hafal itu bagus hari malam. Bagus malam. Suranganan tuh nah bahapal-hafal malam. Kina siangnya minta jagakan dengan kawan. Minta jagakan. Karena bila malam itu kadang-kadang kita tuh mengertinya tuh beda dengan siang. Lawan kalau malam itu kadada yang dilihat. Kalau malam tuh nambah apa-apa kadada yang dilihat. Kalau siang ini banyak yang kita lihat. Melihat ini. Nah itu. Melihat ini. Itu hafalan kita ini kacau jadinya. Kalau siang. Kalau malam tuh nyaman nambah hafalan. Apalagi hendak guring. Guru ulun menyuruh tuh hendak guring rancak. Kalau menghafal tuh sambil hendak guring. Jadi langsung teguring hafalan tadi tuh. Langsung teguring. Jadi subuhnya tuh langsung ingat. Nah berarti itu. Nah itu diantaranya lah kalau kita hendak bahapal-hafalan tadi itu. Diantaranya malam yang paling bagus kalau bahapalan itu. Malam. Pian tuh kalau mutalaah membaca kitab kah, membaca apakah? Kalau malam itu misalnya siang kada dapat baca aja malam. Itu kada kerasaan kita tuh paham diberikan Allah Ta'ala. Karena istimewa waktu malam itu. Istimewa waktu malam itu. Ya waktunya tenang kita tuh nyaman. Orang bawiritan nyaman di waktu malam.
Orang sembahyang nyaman di waktu malam. Makanya semua nabi dan aulia itu diangkat itu menjadi nabi dan aulia itu di malam hari. Namun orang pengguring biasanya jarang jadi wali. Amunnya malamnya kada pengguring, nah itu bisa jadi wali tuh orang itu. Tapi gue badum jauh nih semalaman aja. Nah lain pulang walinya tuh. Lain pulang malamnya. Kawan ulun dulu, ampun apalah, bukan menceritakan kejelikannya kada aja. Dia ulun tanya kan apa aja kita main bedum semalaman kan di higa kamar ulun. Kada ustaz aja, nya kan manggil ulun ustaz aja bang. Dari pondok tuh ulun tuh di ustaz. Kada ustaz aja. Napa aja kita? Anu aja. Ini latihan supaya nyaman kena berjaga malam sembahyang tahajud aja. Kan ada niatnya ya lah. Artinya dilatih dulu bedum semalaman. Kena gampang ya kena sembahyang tahajudnya nyaman aja ustaz aja. Mun sudah terbiasa sudah berjaga malam aja. Jerulun bujur juga orang ini. Bisa aja ulun tuh 4 orang kawanan tuh banyak di higa tuh main apa kayaknya 4 aja ulun biasanya tuh. Tapi ulun kada bisa kayak orang nang serius tuh main kada bisa ulun. Orangnya tuh. Itu diantaranya Jarsidin 3 macam yang bisa mengingatkan kita hafalan tadi. Jadi yang pertama yaitu bersiwak amalan kita. Bersiwak tuh kada mesti dengan kayu irak lah, dengan kain boleh bersiwak itu. Walau bihirkatin, ujar Imam Ghazali, sekalipun dengan secari kain, sapu tangan, asalkan kita gusukakan hukumnya bersiwak dah. Nah, berarti itu bersiwak. Jangan dimasukkan ke muntung sebenarnya tidak usah kayak ini jangan. Asalkan tersentuh ujar sidin itu sudah siwak hukumnya. Nah, sudah bersiwak. Guris lihati kuning benar. 3 hari dah kada bersiwak. Inilah nah, disiwak sudah. Amun waktu sembahyang pang kada ingat. Waktu kita sembahyang nih kada ingat bersiwak. Kada ingat kita bersiwak kayak Pak. Waktu sembahyang tuh pian andangnya. Waktu sembahyang tuh niatakan bersiwak, maka hukumnya dapat pahala siwak. Misalnya di awal sembahyang kada ingat bersiwak, lalu pian angkat. Hukumnya bersiwak. Niatakan di dalam hati aku bersiwak karena Allah Ta'ala. Berarti itulah. Kalau kada diniatakan walau digusuk kada dapat pahalanya. Yang penting niatnya ada. Nah, niatnya itu bersiwak tadi. Boleh aja. Nah, mainjam baju kawan bang boleh lah. Boleh aja asal kawan rida aja. Ini sejadah kawan parang. Apa jawan bersiwak aja. Bah, yang berkelahian buliknya ini. Boleh aja. Yang ada boleh itu dengan tangan kita ini. Tangan kita ini misalnya kasar, lalu kita bersiwak dengan itu. Tangan ulun guru kasar aja. Ini kada boleh. Dengan tangan ini kada termasuk hukumnya bersiwak. Tetapi dengan benda lain hukumnya tetap hukumnya bersiwak. Nah, sampai di sini ada yang bertanya silahkan dulu. Oke, kalau ada kada paham. Ada yang ingin bertanya? Betul. Ada kan? Yang bertanya? Silahkan. Oh, berarti dapat seberatan ini. Iya. Amun bersikat gigi bang ya. Amun bersikat gigi itu hukumnya bersiwak ya. Bersikat gigi kita tuh nah. Bersikat gigi. Makanya kalau bulan puasa itu batas kita bersikat gigi adalah sampai gelincir matahari, sampai tengah hari. Sampai tengah hari kita itu bersikat gigi. Boleh kita di atas daripada gelincir matahari habis zuhur itu hukumnya makruh. Kita bersikat gigi hukumnya makruh. Ada ulama mengatakan haram. Tetapi di dalam kitab Minhajul Qawim itu disebutkan bolehlah kita itu bersikat gigi setelah gelincir. Walaupun ada ulama mengatakan haram dan ada mengatakan makruh. Maka di dalam kitab Minhajul Qawim dibolehkan aja. Apabila kita itu terlalu bau mulut kita itu 5 meter keciuman orang aja. Atau kita tuh hendak bertamu orang, itu boleh aja kita itu bersikat gigi. Artinya ulama itu ada aja yang membolehkan sampai ke maghrib itu, hendak maghrib itu kita itu bersiwak. Tapi kebanyakan ulamanya sampai zuhur aja yang membolehkan. Seandainya kita tuh hendak bertamu orang, itu karena berbau benar boleh aja kita bersikat gigi lah. Ada ulama membolehkan, makanya dihukumkan makruh hukumnya. Nah, itu berarti ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan, maka hukumnya makruh hukumnya. Nggih. Bolehkah bersikat gigi pakai Pepsodent? Ya boleh aja, ada bapak. Asal dikeluarkan dia Pepsodentnya tadi itu. Nggih. Ini masuk Pepsodent separuh kan keluaran. Biar banyu aja kada pakai Pepsodent tetap kada boleh. Tetap kada boleh walaupun pakai banyu biasa. Itu tetap kada boleh kalau kada dikeluarkan, batal namanya. Asalkan dikeluarkan tadi itu yang rasanya tadi itu. Tapi bagusnya dihindari lah. Itu. Ya, ada lagi?
Adakah? Sampai ya. Adakah? Ayo, siapa ada pertanyaan? Nggih. Adakah? Hah? Berarti dapat sebertan ini. Nggih. Nggih. Itu masalah hukum lah, masalah hukum. Artinya kalau kita bersiwak itu di antara fadilatnya adalah menguatkan hafalan kita. Dan di antaranya di dalam beberapa kitab itu disebutkan, di dalam kitab Bajuri disebutkan bahwasanya orang yang bersiwak itu akan mendapatkan 70 fadilat, 70 keutamaannya. Di antaranya sembahyang yang dilipat gandakan tadi. Adalah di antaranya, dan menghilangkan penyakit pinggang, bau mulut, penyakit gigi, dan macam-macam 70 penyakit dihilangkan dengan sebab kita itu bersiwak. Yang paling abdal bersiwak itu adalah dengan kayu irak, yaitu kayu siwak biasa itu paling abdal. Karena Nabi melakukan itu. Nah, itu melakukannya itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan sunnah, dan mudah-mudahan kita ini termasuk daripada orang-orang yang senantiasa diberikan ingatan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah taala, baik amal zahir maupun amal batin. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah ya Allah biha Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal.